Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PABP bab 4. Untuk materi yang sekarang yaitu tentang gerakan dan bacaan sholat. Tolong disimak dan diperhatikan baik-baik agar kalian dapat memahaminya. B. Gerakan dan bacaan sholat. Ibadah sholat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah sholat yang dilaksanakan dengan tumakninah, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumakninah itu artinya tenang. Gerakan dan bacaan sholat harus dilakukan secara sempurna. Ketika melaksanakan sholat, tidak melakukan gerakan di luar gerakan dan bacaan sholat. Jika melakukan sesuatu di luar gerakan dan bacaan sholat, sholat yang kita lakukan menjadi tidak sah. Berikut adalah urutan gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama, niat. Niat adalah bermaksud melaksanakan sesuatu disertai dengan perbuatan. Niat sholat letaknya di dalam hati. Melapalkan niat sholat hukumnya sunnah ketika menjelang takbiratul ihram dan wajib menentukan jenis sholat yang dilakukan. Begitu pula bilangan rokaatnya. Misalnya kita akan melaksanakan sholat zuhur. Sebelum sholat diawali dulu ya dengan membaca niat. Bunyi niat sholat zuhur yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat fardu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah seperti itu ya contohnya. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengangkat tangan sejajar telinga sambil mengucapkan bacaan takbir. Telapak tangan menghadap kiblat dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan. Bunyi bacaan takbir yaitu Allahu Akbar. Selanjutnya yang ketiga, berdiri tegak. Ibadah sholat dilakukan dengan berdiri tegak dan menghadap kiblat, serta pandangan mata diarahkan ke tempat sujud. Apabila tidak mampu berdiri atau sedang sakit, diperbolehkan untuk duduk atau berbaring. Selanjutnya yang keempat, membaca doa iftitah. Setelah melakukan takbiratul ihram dan posisi tangan bersedekap, yaitu posisi tangan diletakkan di antara dada dan perut. Posisi tangan kanan berada di atas tangan kiri. Hukum membaca doa iftitah adalah sunnah. Bacaan doa iftitah diawali dengan Allahu Akbar kabiro dan seterusnya. Yang kelima, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib. Sudah hafalkan bacaan surat Al-Fatihah? Nah, jadi ketika kalian sholat, jangan lupa ya membaca surat Al-Fatihah. Karena kalau ketika sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Karena tadi membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Selanjutnya yang keenam, membaca ayat Al-Quran. Setelah membaca surat Al-Fatihah, selanjutnya disunahkan membaca beberapa ayat Al-Quran.
Boleh apa saja ayat Al-Quran yang dibaca, misalkan boleh surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu ruku. Gerakan selanjutnya adalah ruku dengan tumanina. Sebelum ruku, kamu bertakbir dengan mengangkat kedua tangan, sama seperti saat takbiratul ihram. Selanjutnya, badan dibungkukkan. Posisi punggung lurus sejajar dengan kepala. Kedua telapak tangan menggenggam lutut dengan jari-jari direnggangkan. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Bacaan doa ruku yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, dibaca sebanyak 3 kali. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu itidal. Gerakan selanjutnya adalah itidal dengan tumanina. Itidal adalah bangkit berdiri kembali setelah ruku sambil mengangkat tangan. Bacaan itidal adalah Sami'allahu liman hamidah. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu sujud. Gerakan selanjutnya adalah sujud dengan tumanina. Kedua ujung telapak kaki, kedua lutut, dahi, hidung, kedua telapak tangan menyentuh lantai. Jari-jari kaki dan tangan mengarah ke kiblat. Sujud dilakukan sebanyak 2 kali pada setiap rakaat. Bacaan sujud yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, dibaca sebanyak 3 kali. Selanjutnya, yang ke-10, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud dilakukan setelah kamu bangkit dari sujud pertama dan sebelum kembali melaksanakan sujud kedua. Duduk di antara 2 sujud dilakukan dengan tumanina. Posisi duduk antara 2 sujud disebut dengan duduk iftirosi. Duduk iftirosi adalah duduk dengan bertumpu pada telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Bunyi bacaan duduk di antara 2 sujud yaitu Rabbi gfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, yang ke-11, duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal sama seperti duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir atau disebut juga tawaruk dilakukan dengan meletakkan telapak kaki kiri di bawah kaki kanan. Jari-jari kaki ditekukan menghadap kiblat dan pantat menyentuh lantai. Tasyahud akhir dilakukan di akhir rakaat dalam setiap sholat. Bunyi tasyahud awal dan tasyahud akhir diawali dengan At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Yang ke-13 atau yang terakhir yaitu salam. Salam adalah penutup sholat. Wajah menoleh ke kanan, lalu membaca salam. Selanjutnya, wajah menoleh ke kiri, lalu membaca salam. Nah, bacaan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya materi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian. Dan jangan lupa selalu dipelajari lagi di rumah. Terima kasih anak-anak yang soleh dan solehah.
telah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Sampai ketemu di materi berikutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.